Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan sukacita yang asalnya dari Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang satu kisah yang sudah seringkali kita dengarkan. Kisah tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Ya, pembacaan Alkitabnya diambil dari Lukas 22, ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-40. Yesus pada malam hari sebelum dia ditangkap, Yesus mengajak beberapa murid untuk pergi menjauh dari yang lainnya. Dan Tuhan Yesus mengajak mereka untuk memberikan diri waktu untuk mereka berdoa kepada Allah. Yesus Kristus pada saat itu tahu apa yang akan mereka jalani, terlebih apa yang akan Tuhan jalani ke depan. Dan karena hal itu Yesus merasa takut, sehingga dia hendak mencurahkan segala ketakutannya kepada Bapa. Ketika Yesus selesai berdoa, dia menghampiri para murid yang pergi bersama. Akan tetapi yang terjadi pada saat itu, ketiga murid yang Yesus ajak untuk berdoa malah tampak sedang tertidur dan bukan berdoa. Mungkin ada beberapa di antara kita akan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh murid Yesus kala itu tampak tidak benar. Bisa juga muncul banyak pertanyaan. Mengapa ya mereka melakukan hal tersebut? Kenapa mereka malas sekali dan tidak bisa bertahan untuk berdoa sebentar saja bersama Tuhan? Tetapi di sisi lain, pasti juga akan ada yang berpikir, apa yang mereka lakukan bisa jadi adalah hal yang wajar. Sudut pandang yang mengatakan bahwa ketiga murid Yesus sedang tertidur adalah tindakan yang wajar diperlihatkan oleh Injil Lukas. Dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-murid. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Injil Lukas menggambarkan para murid sedang berduka cita. Duka cita yang mereka rasakan dikarenakan sebelumnya Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami perpisahan dengannya. Berita tersebut membuat mereka takut dan khawatir. Sehingga bukan hanya tubuh mereka saja yang lelah, tetapi pikiran mereka juga lelah. Mereka terlalu banyak berpikir hal terkait tentang perpisahan itu. Padahal ke depannya akan ada banyak peristiwa penderitaan yang mengubahkan banyak kehidupan yang akan mereka sekarang. Maka dari itu Tuhan berkata, bangunlah dan berdoa. Di Injil Markus dan Matius, Yesus mengatakan kepada para murid untuk tidur dan beristirahat. Setelah melihat mereka tidak bisa bertahan untuk berdoa bersama karena kesedihan mereka. Penggambaran yang diberikan Injil Lukas karena seseorang sedang merasakan duka cita adalah hal yang sangat penting. Saat ini kita pun mau diingatkan bahwa kehidupan seseorang berjalan dengan cara yang berbeda. Seseorang yang merasakan kesedihan atau duka cita, mereka ungkapkan dengan cara yang berbeda. Ada yang tampak seolah baik-baik saja, ada yang menghabiskan waktu mereka dengan banyak orang, ada juga yang mau menghabiskan waktu mereka untuk sendiri saja, atau ada juga yang menghabiskan waktu mereka dengan tidur dalam jangka yang cukup. Setiap orang dalam melewati masa duka cita atau kesedihan berbeda. Satu dengan yang lainnya tidak akan. Dan dari kisah inilah kita diajak untuk berperan bagi orang-orang yang sedang merasakan kesedihan. Kita bisa menanyakan kabar atau apa yang mereka butuhkan dalam melalui masa kesedihan mereka. Kemudian sama seperti yang Yesus lakukan, ajak mereka ketika mereka mengalami kesedihan atau kedukaan, mereka mengajak Allah, mengajak untuk menjalaninya bersama.
ketika mereka kesulitan untuk melakukan itu semua, kita bisa hadir di dalam Tuhan. Kita doakan mereka supaya mereka bisa melewati masa kesedihan atau duka cita itu benar. Ketika kita menanyakan kabar dan hari yang mereka lalui secara bertahap, maka pada akhirnya mereka akan tetap merasakan kehadiran seorang teman dan kehadiran Allah melalui kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat menyapa dan bertukar kabar kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.